atau GM kita telah memaparkan bagaimana NITG ini dengan baik, dan tentu dengan paparan beliau tadi menambah keyakinan dan semangat kita untuk bebas finansial bersama NITG. Sepakat? Sepakat. Oke. Sangat sepakat. Teman-teman semua, mungkin waktu acara peresmian ada yang jumpa dengan saya atau ada yang tidak jumpa. Maksud saya jumpa tapi tidak ngobrol. Saya ucapkan terima kasih atas dukungannya, atas kehadirannya. Alhamdulillah, acara peresmian hari itu sangat lancar sekali dan sangat meriah. Itu tandanya semangat kita ke depan bahwa betul-betul NITG ini adalah bahtera nuh kita untuk bebas finansial. Setuju? Setuju. Nah, selanjutnya saya berharap rekan-rekan bisa ini ya, speakernya di mute biar nggak humming ke saya, jadi nggak membuyarkan konsentrasi saya. Salam hangat buat manajer produk kita, Miss Najiha, dan para kapten NITG yang ada di Google Meeting pada malam ini. Materi tema kita NITG membuat kita bisa bebas finansial. Banyak orang yang memimpikan, ingin, mau, bahkan nekat bagaimana hidup bebas finansial. Betul nggak, Pak? Tapi tidak banyak orang juga, ya, tidak banyak juga orang yang sukses sampai di sana. Kadang-kadang hanya berada di angan-angan. Ada sifat manusia yang perlu kita pahami bahwa dia inginnya besar, tapi actionnya kecil. Mudah dipengaruhi orang, mudah lelah, mudah merasa kalah, mudah merasa bahwa ya sudah, susah. Nah, ya inilah yang membuat kita gagal mencapai tujuan. Saya akan menceritakan, tidak menggurui bapak-bapak semua, ya, saya akan menceritakan pengalaman-pengalaman saya saja. Mudah-mudahan menginspirasi teman-teman semua. Teman-teman, sebelum saya masuk ke materi, saya akan ulangin lagi bahwa saya di dunia konvensional dari SMA sampai umur usia 56 tahun. Sekarang usia saya 56 tahun. Berkutat, peluh, capek, ya kan, jerih, jadi pengusaha konvensional, pusing. Nah, setelah saya mempelajari NITG ini, saya menemukan cara lain untuk bebas finansial itu. Kalau selama ini di konvensional bukan nggak berhasil, berhasil. Secara materi kepada Allah saya sangat bersyukur. Ya, kalau saya melihat ke bawah, saya ada di atas. Tapi kalau saya melihat di atas, pastinya masih ada yang di atas saya. Jadi teman-teman semua, ada dua sistem usaha yang ada di NITG ini yang perlu kita manfaatkan. Nah, pertama, saya akan mengangkat NITG ketika kita hanya punya uang. Kita punya uang, masuk P5, selama 45 hari, ada uang 500.000 sehari, atau 22,5 juta. Itu secara margin, artinya usaha ini tidak punya investasi, langsung modal kerja. Masuk 32 juta, selama 45 hari dapat 22 juta. Kalau kita bulankan, berarti satu bulannya itu sekitar 15 juta. 15 juta, berarti sekitar 45%. Kira-kira usaha apa yang marginnya 45% sebulan? Nggak ada kan? Kita usaha nganakkan uang, jadi rentenir aja nggak segitu. Paling jago 20% kan, sebulan. Udah pintu neraka di depan. Orang teriak-teriak, belum juga macetnya kan. Kalau nggak berani bawa golok, kalau nggak raja tega, uang kita nggak kembali. Itu paling tinggi 20%, ada yang 30%.
Tapi yang 40% nggak ada 1 bulan. Artinya modal kerja secara investasi luar biasa. Nah, pertanyaan saya, ketika potensi ini ada dan peluang ini ada, kenapa kita hanya duduk diam, hanya menganalisa, berpikir, kemudian masih berpikir, takut, ragu, ya kan? Bagaimana kalau nanti rugi? Inilah yang membuat kita tidak bebas-bebas finansialnya, saudara-saudara. Karena semua orang ini menginginkan bebas finansial atau istilahnya freedom atau financial freedom. Semua mau. Tetapi ketika akan action bagaimana finansial itu bisa bebas, kita nggak berdaya, hanya ada di angan-angan, hanya duduk berpikir kadang-kadang negatif. Nah, sekarang saya buat kalkulasi. Kalau misalkan 32 juta, 1 bulan bisa mendapatkan 45%. Kalau kita ngajukan kartu CC, kartu kredit, bunganya sebulan kalau tarik tunai itu 2,5%. Kira-kira kalau misalkan kita tempuh dengan pakai modal dari CC, masih untung atau rugi? Untung kan? banget, Pak. Sangat Untung banget. Sangat Iya, untung banget. Nah ini maaf ya, kita jangan dulu berbicara halal dan haram ya. Karena saya akan menyampaikan, memberikan solusi. Nah, bagi Anda yang sulit mengajukan kartu kredit, saya bisa bimbing. Kalau sekedar nyari 32 juta, insya Allah saya bertanggung jawab. Saya tahu caranya, saya tahu metodenya, saya tahu teknisnya. Nah, jadi modal itu ada 5. Satu, pertama modal kasih sayang. Modal kasih sayang itu dari keluarga istri, dan lain-lain yang sayang sama kita. Kedua lembaga-lembaga keuangan, pinjam di koperasi. Paling 3% bunganya sebulan. Kita dapat 40%. Masih ada 35%. Ya kan? Atau kita pinjam di bank lebih kecil lagi. Nah, artinya di hal yang pertama saja, ketika kita cari modal 32 juta, margin kita tidak ngapa-ngapain ya, tidak beli peralatan, tidak bayar gaji, tidak didik karyawan. Deposit P5 sehari 500.000, 22,5 juta 45 hari, atau katakanlah 15 juta dalam 1 bulan, atau 45% kurang lebih ya kan. Nah, dengan 45% ini, kenapa tidak ya kita segerakan dengan cara dan jalan apapun, sepanjang nggak melawan hukum dan melawan ketentuan agama, sepanjang ada jalan uangnya, mengapa tidak kita upaya? Nah, kalau 64 juta berarti 1 juta satu hari. Dengan 1 juta atau 500.000 satu hari, dapur kita ya, dapur freedom. Sudah pusing kita. Nah, jadi teman-teman semua, NETJ ini benar-benar bisa membuat kita bebas finansial. Kenapa ketika buka usaha yang lain, misalkan petani di kampung ingin nanam singkong, dia rela ngutang, rela minjam kur, ya, bahkan rela ngambil uang bungaan untuk melakukan modal nanam singkong, atau bahkan ikut andil di usaha-usaha yang lainnya. Tapi di NITJ, ya, jelas-jelas margin kita 45% per bulan ada di depan mata. Nah itu, saya belum bicara bagaimana, kalau Pak Dindin tadi kan bagaimana mengajak orang, nanti saya akan sentuh ke sana lagi. Nah, tapi saya kembalikan, bagaimana sih, bagaimana supaya kita benar-benar bisa financial freedom, atau bebas finansial. Teman-teman semua, kebanyakan kita itu berpikir itu bukan karena kebutuhan, tapi karena kemauan. Sebetulnya kita ini kadang-kadang tersiksa karena mau, bukan karena butuh. Tapi ketika maunya kita itu kita arahkan pada diri kita, usaha kita nggak
mencari bagaimana maunya kita itu terarah, termanage gitu. Kadang-kadang maunya kita itu ya bagaimana besok, ya kan? Bagaimana besok saja dah, yang penting hari ini begini. Padahal untuk bebas finansial itu banyak faktor pendukungnya. Pertama, temukan usaha yang layak, yang memang marginnya bisa besar. Nah, di dunia konvensional, saya ada usaha tambang, saya usaha minyak, ya ada usaha kontraktor semua, ya kan? Bahkan saya juga punya usaha ekspor tenaga kerja ke luar negeri, ke Jepang. Belum ada yang marginnya sampai 45% sebulan. Dan ini nggak ada modal investasi. Uang masuk 32 juta itu modal kerja langsung. Nggak ngapa-ngapain, nggak ada biaya apapun. Nah, jadi teman-teman, untuk bebas finansial bersama NEDTJ itu, teman-teman jangan takut. Saya sudah lakukan. Pertama, saya ambil V5, saya ingin bukti. Nah, setelah terbukti 500.000 sehari, saya hantam lagi dengan V5 kedua. Kemudian saya hantam lagi. Jadi diajarkan oleh GM kita, Pak Didit, ada 100 USDT, masuk lagi, masuk lagi, masuk lagi. Sehingga sekarang saya sudah di hampir 2 juta satu hari. Hampir 1 juta ya. Hampir 1 juta satu hari. Lebih. Hampir 1,5 juta. 1,5 juta satu hari sekarang. Saya nggak ngapain, teman-teman. Nggak ngapa-ngapain, bener nggak ngapa-ngapain saya. Saya nyenyak tidur dari jam 9 ke jam 9, saya hitung loh. Nambah lagi, nambah lagi, nambah lagi. Nah, cobalah teman-teman. Untuk bebas finansial, mumpung NETJ ada, silakan. Jangan menyerah dan merasa kalah. Saya nggak punya modal, saya nggak punya duit. Ketika ketemu yang marginnya atau keuntungannya begini besar. Mulai malam ini pikirkan bagaimana cari modal V5. Bagaimana cara cari modal V5-nya 10 kali. Nah, bagi teman-teman yang ingin konsultasi bagaimana cara mendapatkan permodalan, karena saya ini mentor kewirausahaan, saya harus banyak cara ya menuju ke Roma, banyak cara mendapatkan modal, tentunya yang menyelesaikan dan atas izin GM kita nanti bisa langsung komunikasi dengan saya bimbing, saya tuntun bagaimana mendapatkan permodalan mudah, murah, ya, aman, menguntungkan. Selesai ya. Jadi bagi teman-teman yang betul-betul ingin bebas finansial, sekarang kan kita ada yang masih kerja, ada yang punya usaha, ya kan, ada yang bisnis, ada yang apa. Sekarang ayo kita cari modal. Sebesar-besarnya kita bebas finansial bersama NETJ. Ayo. Bagi teman-teman yang misalkan, Pak saya nggak tahu caranya, insya Allah, ayo, saya nanti akan bantu, saya akan bimbing. Yang mencari modal tidak malu dengan tetangga. Kalau kita modal, saya kira dapur kita 500.000 itu sudah sangat mewah ya, sudah sangat mewah. Tinggal yang kedua. Nah, yang kedua, kita ini kan makhluk sosial. Ya, makhluk sosial. Kita nggak bisa hidup tanpa makhluk yang lain, terutama yang namanya manusia. Orang lainlah yang bisa membuat kita ini senang, manfaat, ya kan, hidup senang, ya kan. Nah, sekarang karena kita tiap hari bergaul, tiap hari kita ada teman, tiap hari komunikasi, kita gunakan langkah kedua, menginspirasi banyak teman, cerita kepada banyak teman. Kalau dia juga ikut, luar biasa juga. Saya juga sudah ada berapa ya tadi Pak Dindin periksa. Kalau udah 31. Padahal saya modal cerita tuh, modal cerita, telepon cerita, saya kirimkan undangan. Modal cerita, kirimkan undangan. Tapi karena cara saya cerita, menginspirasi dia, cerita ini adalah cerita solusi. Nah, dia nggak perlu saya ajak, ayo ikut, nggak. Saya nggak pernah ngajak orang, nggak mau. Ngapain ngajak orang? Ya kan? Tapi kalau dia terinspirasi dengan cerita saya, welcome. Bersama NETJ bebas finansial. Nah itu teman-teman, saya di beberapa kita di yang lalu mengatakan, saya jamin Anda sukses ya tanpa yang pertama tadi,
Misalkan kita nggak ada modal, ngutang kita nggak mau, udah, ya kan NITJ kan bisa memberikan ini, bisa memberikan permulaan deposit kan, ditanggung oleh NITJ, ya kan? Nah modalnya kita bagaimana? Menginspirasi 10 orang per hari. Ayo, saya tantang. Kalau 10 orang satu hari, ya, selama 3 bulan Bapak Ibu gagal, datang ke saya. Ada yang salah di dunia marketing, di ilmu marketing itu. Oke Pak, berat 10 hari, 5 satu hari. Tapi itu konsisten, cerita saja. Apakah ceritanya lewat telepon, lewat WA, ya kan? Insya Allah mereka tertarik. Tapi dengan bahasa, dengan narasi-narasi juga yang membuat mereka tertarik. Mengapa begitu? Karena NITJ ini secara internasional sudah tidak bisa kita ragukan lagi. Karena tadi 2013. Secara nasional juga tidak kita ragukan lagi. Jadi sekarang jangan sampai kita masih berpikir legalitas, masih berpikir percaya atau tidak percaya, masih membahas bahwa NITJ Indonesia itu bagaimana. Itu sudah selesai. Kemarin kita sudah resmikan, ya, PT Indonesia Sejahtera. Selesai. Sekarang fokus kita adalah bagaimana kita dapat cuan bebas finansial bersama NITJ. Mau pakai modal kasih saya, lembaga keuangan, atau kita bergerak dengan tenaga. Oh Pak, saya ingin coba dengan kekuatan tenaga saya. Saya akan coba 5 satu hari, menginspirasi orang. Saya kira semua kita punya pasar bawaan. Punya saudara, saudaranya teman, saudaranya istri, saudaranya kita, saudaranya om, temannya om, dan sebagainya. Kita bisa minta ini referensi nama-nama. Dari satu nama kita bisa dapat 5 nama, jadi 25 terus berkembang. Kita dari satu nama bisa menjadi ribuan nama yang bisa kita inspirasi. Dan karena memang kalau di SWOT analisis ya, saya sudah pernah hitung. NITJ ini pernah saya SWOT analisis ya. Itu kelemahannya hampir sangat minim sekali. Ya, trust dan peluangnya sangat tinggi sekali. Nah, oleh karena itu teman-teman semua, walaupun kita cross line, walaupun kita berbeda, ayo kita saling diskusi. Saya persilakan, nanti saya izin sama GM saya, Pak Dindin, ya, kalau memang Bapak-bapak Ibu semua membutuhkan bimbingan saya sebagai mentor kewirausahaan, ya, bagaimana mendapatkan modal murah, mudah, menguntungkan, halal, ya, tidak bertentangan dengan hukum dan agama. Terus bagaimana kita menggerakkan orang lain, masuk ke mindset orang lain, bagaimana mempengaruhi orang lain, ya kan? Bagaimana narasi cerita yang hanya cerita tapi dia tertarik untuk ikut. Kita menghadirkan kalimat-kalimat yang strong, mudah dipahami, mudah dimengerti. Bagaimana kita meyakinkan dia. Jadi kalau sekarang kita masih berbicara takut scam, takut rugi, takut usaha ini bangkrut, kita nggak akan maju-maju. Itu sudah cerita lama. Kalaupun saya juga memikirkan itu, kalaupun teman-teman ada yang pernah scam, ada yang pernah dirugikan oleh lembaga-lembaga atau usaha yang lain, sudah itu kita tutup. Itu takdir Allah. Ya, anggap itu pengalaman. Habiskan gagalmu di NITJ, suksesmu. Ya, mungkin di yang lain-lain itu, yang rugi-rugi itu, itulah mungkin Allah memberikan pengalaman, tapi insya Allah di NITJ kembali. Insya Allah di NITJ bisa bebas finansial, karena nggak berat. Yang lebih menggembirakan ya, NITJ ini kan kedalamannya cuma 4 ya. Teman ngajak teman, di bawah kita ngajak, kita dapat 12. Turunannya 1, kita dapat 4%. Turunannya dapat 2%. Ini sangat luar biasa sekali sebenarnya. Tapi memang tidak mudah, ya. Memang tidak mudah. Mengajak orang tidak mudah. Tetapi itu tadi, kita jangan pernah berpikir dia ngikut. Jangan. Kalau kita ngajak orang, wah, kalau dia nggak ikut bagaimana? Jangan, lepaskan. Pikiran kita, niat kita nolong dia. Bebas dari finansial, keuangan, ya. Bersama NITJ, sama seperti kita. Mau dia alhamdulillah, nggak mau masih banyak dia yang lain. Dia lewatkan dulu gitu. Nah, jadi untuk bebas finansial dengan NITJ itu sangat mungkin. Tapi pertama, hakul yakin dulu dengan NITJ. Jangan berpikir yang bahwa NITJ ini masalah legalitasnya bagaimana, bagaimana nanti kalau begini, bagaimana nanti kalau begitu. Tutup.
Sekarang lurus ke depan, Hakul yakin, ya kan, bahwa NITG bisa membawa kita bebas finansial. Saya, ya, untuk jabatan-jabatan saya di PT-PT saya sudah saya kosongkan. Saya mundur semua dari jabatan direktur, semua jadi komisaris. Biar saya pasif di konvensional. Ya, saya ingin fokus di NITG. Bahkan nanti saya akan ngajak Pak GM kita untuk workshop-workshop di seluruh provinsi mana nanti yang ada peluang. Kita bangun jaringan bersama. Kita bangun komunitas NITG. Jadi nanti selain grup bisnisnya, seizin manajer produk kita nanti mungkin oleh GM nanti diusulkan, kita ada community tersendiri nanti kan. Jadi yang cross line yang semua, tetapi di community kita bersama gitu. Ini luar biasa gitu. Nah, jadi teman-teman semua, saya yakin NITG, bahkan Hakul yakin saya, bahwa NITG ini betul-betul akan membawa kita bebas finansial. Tapi tentu caranya kita harus bekerja keras, konsisten, ya, kemudian mengikuti alur, terutama dari manajer produk yang disampaikan via GM kita, Pak Dindin Saipudin, gitu kan. Nah, dengan kebersamaan kita, ya, dengan kekuatan yang kita bangun bersama, ya, satu hari, satu saja kita cerita tentang NITG dengan orang, di Indonesia ini harus dipahami, angka pengangguran tinggi, korban PHK banyak. Dan mereka tuh sebetulnya masih ada uang. Daripada nanti diarahkan ke usaha-usaha yang investasinya besar dan belum tentu jalan, akhirnya uang modalnya hilang, mending kita inspirasikan ke NITG. Karena di NITG, kalaupun dia mau tarik, bisa kan boleh. Dia bisa tangguhkan kan? Dia bisa tarik. Daripada misalkan dia sudah korban PHK, ada sisa uang, kita arahkan ke usaha-usaha yang investasinya besar, walaupun modal kerjanya sedikit, pada akhirnya dia nggak jalan, hancur dia. Nah, sementara angka pengangguran kita tinggi sekali. Nah, orang tua, misalkan dia tamat SMA, orang tua daripada dia ngasih modal untuk misalkan usaha, satu gerobak aja sudah 10 juta. Modal kerjanya 10 juta, sudah 20 juta. Belum tentu hasilnya. Nah, hasilnya. Betul, itu betul. Iya, kalau kita latih dia, bagaimana dia? Dapat Uang rugi. nggak usah lah daripada itu. Ajarkan dia bergaul saja. Ajarkan bergaul, perbanyak bergaul. Uang itu deposit, aman udah itu. Nah, jadi saya ada jaminan barang itu aman. Betul. Kalau di konvensional itu nggak ada jaminan dia jalan, nggak ada jaminan. Nah, jadi hampir tiap tahun kita meluluskan sarjana banyak, ya. Dan kalau modal 32 juta, 16 juta, 4.800.000, 1.600.000, 480.000 itu insya Allah pasti ada lah. Orang Indonesia tuh nggak miskin-miskin amat. Iya. Cuman untuk usaha yang terarah, para orang tua juga harus jelas dulu gitu kan. Nah, jadi teman-teman semua, saya ingin kita semua menginspirasi para pengangguran, generasi muda, anak bangsa, nggak daripada dia nyogok. Jadi pegawai sekarang kerja di pabrik 5 juta sogokannya. 5 juta itu nyogok kerja di pabrik-pabrik itu. Cukup P2 kan? P2 P3 ya, 4.800.000. Pertanyaan. Ya, siap. Berapa lama perusahaan ini akan berkembang? Apakah menurut kita finance yang udah ada? Mohon izin Pak Onar, untuk sesi tanya jawab nanti ya. Mohon izin. Tapi nggak apa-apa. Dia nyampaikan pertanyaannya dulu, nggak apa-apa, nanti jawabnya nanti. Silakan Pak, Mampung dia udah tanya. Jadi pertanyaan Bapak, berapa lama usaha ini jalan gitu ya? Bisa jalan? Halo Pak? Iya. Oke. Nanti mungkin yang akan menjawab dengan tegas GM kita. Cuman saya, tadi kan sudah dijelaskan oleh GM, bahwa internasionalnya saja berdiri 2013. Sekarang 2025. Berarti kan sudah 12 tahun. Usaha yang sudah 12 tahun itu sudah 2 kali titik aman. Masuk ke 3 kali titik aman.
Karena usaha pertama itu, titik aman pertama itu 5 tahun. Titik aman Iya. kedua itu 10 tahun. Nah, karena sudah 12 tahun, berarti dia sudah memasukkan purna nih. Sudah purna, titik aman di purna. Secara internasional. Nah, apakah di Indonesianya bisa berkembang dan bisa all in bertahan? Nah, itu tergantung kita. Kalau misalkan tiap hari, ya, kita bisa mengembangkan usaha ini dengan baik, saya kira kita bisa dapat mengalahkan omset internasional. Nah, makanya sekarang kalau saya nggak berpikirnya adalah bagaimana di Indonesia ini kita mengembangkan jaringan kita, mengembangkan usaha ini dengan segala cara kita supaya dia lebih maju lagi, sehingga di mata secara internasional Indonesia ini punya kelebihan gitu loh. Lebih maju lagi. Apalagi kita ada rencana, saya pernah dengar dari Pak GM kita, bahwa kita ini akan kelola Asia. Kita akan kelola Asia. Itu artinya Asia ini akan kita kelola dari Indonesia. Nah, makanya mumpung masih awal dan masih sedikit orang yang bergabung di NITG, kapten-kaptennya ya bapak-bapak semua, kita-kita semua nanti yang akan mengelola secara Indonesia, secara nasional. Sekarang kita masih berapa? Kalaupun dia 1 juta aja dengan penduduk 285 juta, belum apa-apa persentasenya. Sementara hampir 90% membutuhkan kebebasan finansial ini. Karena di Indonesia ini, Pak, sekarang ini 10% uang dikelola 90% orang. Kita-kita ini. Tapi sebaliknya 90% uang dikelola oleh 10% orang. Ya naga-naga itu. Nah, sekarang bagaimana kita membalikkan situasi, ya kan? Supaya kita yang mengelola 90% uang. Kita nggak mungkin mengalahkan 9 naga dengan 1 juta aspek usaha konvensional mereka. Tetapi dengan perubahan zaman, dengan perubahan sistem, ya digitalisasi, ya uang digital, sekarang kita ada peluang untuk meraih cuan lebih banyak dengan modal yang kecil, dengan resiko yang hampir nggak ada menurut saya. Kecil resikonya, persentasenya, ketimbang di konvensional. Dengan margin sampai 45% per bulan. Ya, nah saya nggak bisa cerita sistem. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Dindin, tetapi dengan 2 cara NITG ini hadir di Indonesia, 1, kita punya uang, tidur pun uang cari kita depositkan. Yang kedua, kita nggak punya uang, bagaimana kita bersosialisasi, bagaimana bergaul lebih banyak, sehingga sama. Contoh Pak Dindin. Pak Dindin itu dengan saya hampir sama. Dia hampir 2 juta. Pak Dindin, ya kan, mencapainya bukan dari uang pribadi, tapi dengan jaringan yang dia bangun. Saya dengan uang pribadi, gitu kan. Nah, dua-duanya ini bisa jalan. Seperti saya sudah 31 di bawah saya. Baik pun yang generasi 1, generasi 2, generasi 2, generasi 3 saya. Nah, oleh karena itu, Bapak-Bapak semua, saya sangat yakin sekali NITG bisa membawa kita bebas finansial, ya, atau financial freedom. Semua orang pasti mau, tapi dengan cara ya tidak semua konsisten seperti kita. Ada yang jam ini udah pada tidur kan, ada yang main gapleh dia. Tapi kita masih bertahan di Google Meet ini, inilah yang membuktikan bahwa kita akan sukses. Sementara yang lain ada yang main gaple, ada yang ngerokok, ada yang ngewadul sama teman-temannya, ya kan? Tapi kita masih bersama di sini untuk mikirkan masa depan, untuk mikirkan freedom, financial freedom tadi. Apalagi di usia-usia seperti kita, udah capek Pak di konvensional. Iya, saya kalau bilang sama Pak Dindin, kalau ada aset saya yang kurang berguna, terbeli, saya masukkan semua, biar 10 juta satu hari. Nah, bayangkan itu, Pak. Nah, jadi oleh karena itu, teman-teman semua, ayo kita mulai dari yang kecil untuk meraih yang besar. Bila perlu dari yang uji coba. Yang penting kita ada akun dulu. Yang penting kita langsung ngajak orang. Nah, saya alhamdulillah ada beberapa teman
yang saya inspirasi, ya pada bersedia. Hampir belum pernah ditolak saya dari yang sudah saya sampaikan. Cuman karena usia sudah 56 tahun, nggak kayak dulu lagi bapak-bapak. Sudah jam 9 sudah ngajak tidur gitu. Kalau dulu sampai jam 2 masih berani saya ngobrol kan gitu. Nah mungkin itu inspirasi dari saya. Silakan ada waktu masih sisa kita tanya jawab. Kalau saya ngomong terus belum tentu ini sesuai dengan harapan bapak-bapak kan. Boleh. Apakah tentang modal, tentang bagaimana cara tadi itu melakukan ngajak orang, menginspirasi orang gitu kan. Silakan. Selamat malam Pak. Ya, silakan. Selamat malam. Saya Pak Naman Pak dari Ketapang, Kalimantan Barat Pak. Luar biasa. Ketapang, Kalimantan Barat. Saya Saya sering ke Pontianak. Bukan jauh, Berdekatan memang Pak Pontianak Pak. Ada beberapa pertanyaan nih Pak. Ya, silakan. Satu, saya ingin tahu, mohon maaf, server yang NITG ini servernya adanya di mana Pak? Satu. Dua, alamat kantor di Jakarta di mana sewaktu-waktu saya bisa ke sana dan bisa main-main ke sana. Tiga, kenapa transfer deposit melalui rekening individu, bukan perusahaan? Nah, itu aja dulu, nanti kita sambung lagi Pak. Oke Pak, terima kasih. Assalamualaikum. Oke, dari dua itu yang bisa saya jawab satu, alamat kantor Gedung Permata Cikini, ya kan, lantai 2, Pegangsaan Timur Street, ya, nomor 7, Jakarta Pusat, Menteng. Jadi kantor NITG ini nggak sembarangan Pak, di Menteng. Menteng Bung, nggak jauh dari Barack Obama. Nah, jelas Pak ya alamatnya ya. Nah, adapun untuk pertanyaan yang pertama dan yang kedua, itu ranahnya manajemen, itu nanti mungkin akan dijawab langsung oleh GM kita, yaitu Pak Dindin Saipudin nanti Pak ya. Saya ini hanya ranah saya adalah kiat sukses di bebas finansial. Pak, saya mau tapi nggak punya modal. Pak, saya mau tapi nggak bisa cara meyakinkan orang lain. Nah, itu ranah saya, Pak. Karena saya mentor kewirausahaan, ya. Saya itu bertugas bagaimana setiap hari muncul wirausaha baru. Untuk alamat clear, Pak, ya? Ya, pertanyaan sama. Oke. Sama. Kenapa Oke. harus ke rekening pribadi, tidak ke rekening perusahaan? Itu nanti akan dijawab oleh manajemen, bukan ranah saya, ya. Ikut manajemen. Nanti kita simpan dulu, ya. Yang lain mungkin. Beli batunya aja. Monitor lain. Pak Edi. Ya. Pak Supriyadi dari Pekanbaru. Bos, siap, Pekanbaru. Ya. Saya masih kewalahan mencari modal Pak Edi. Mohon dibantu bagaimana cara ada pinjaman modal dari Pak Edi. Ya, itu nanti kita lanjutkan ini Pak ya di komunikasi langsung ya. Nanti saya akan izin, tapi harus melalui Pak Dindin ya. Jadi kita harus melalui sebuah struktur, karena pemegang manajemen itu adalah Pak Dindin. Beliaulah yang bisa menentukan boleh atau tidak, ya atau tidak, bagaimana. Tetapi saya siap membantu Bapak. Bapak Pekanbarunya di mana? Saya Pak Edi. Di mana? Di mana? Riau. Izin dari Kalimantan Barat. Izin dari Kalimantan Barat. Riau. Silakan. Yang Riau nanti japri Pak Dindin. Kalau diizinkan Pak Dindin, nanti Pak Dindin akan kasih nomor, kita komunikasi langsung ya Riau. Izin dari Kalimantan Barat. Silakan, Terima kasih, Kalimantan Pak. Barat. Ya. Silakan, Kalbar. Pontianak. Salam kenal dari Landak. Mantap. Mana durennya? Durennya mantap Pontianak. Enggak musim durian di sini, musim oleng-oleng. Dulu saya pernah ekspor alpokat ke Pontianak. Iya. Satu. Ada jaminan Silakan. suatu saat terjadi apa-apa dengan NTG? Itu saja pertanyaannya. Iya. Oke. Di dunia ini
tidak ada yang pasti presisi. Semua bisa berubah tanpa kita rubah, bisa berubah. Jadi kalau ada jaminan itu tidak ada jaminan. Karena kita pun akan meninggal. Nggak ada yang benar-benar dijamin pasti lestari. Cuman kalau kita lihat daripada riwayat NITG, pertama dia sudah berada di titik aman kedua. Ya, berarti dia ini sudah purna nih. Nah, jadi kalau secara internasionalnya dia sudah kuat. Nah, bagaimana dengan Indonesianya? Nah, ini bergantung dengan kita. Makanya ayo kita bergandengan tangan supaya NITG ini makin hari makin kuat, makin hari makin maju, sehingga bila perlu kita kalahkan omset internasional. Kalau ada jaminan atau tidak, semua nggak ada jaminan. Nah, tetapi kalau NITG Indonesia ini bisa kita kembangkan dengan maksimal, ya saya kira kita nanti yang berkuasa benar-benar berkuasa di Asia. Kita akan lebih kuat, gitu Pak. Pertanyaan kedua, pertanyaan kedua, ya. Apakah manajer Luna itu? Pak Edi, untuk sesi tanya jawab dibatasin ya Pak Edi ya, karena kita akan masuk ke sesi berikutnya. Oke, mungkin yang terakhir dia, silakan, jangan kecewa, silakan terakhir. Nggak ada suara, nggak ada suaranya, nggak ada suaranya. Tapi penasaran sama manajer Luna, apakah dia pria atau wanita, Pak? Ya nanti bisa kenalan mungkin ya, itu bukan pertanyaan, keinginan ya. Oke, jadi teman-teman semua, saya berdoa dan berharap kita semua sukses di NITG ini. Untuk sukses, satu, kita harus kerja keras, ya, konsisten, mengajak orang, menginspirasi dengan banyak orang, dan jangan lagi berpikir bahwa apakah NITG ini legal apa enggak, bagaimana kalau nanti tidak bertahan lama. Itu kita buang jauh-jauh. Kita sekarang satukan tekad, satukan pemikiran, satukan keyakinan bahwa ini usaha bersama kita. Mari kita bergandengan tangan, saling bahu-membahu, membangun NITG Indonesia ini supaya kuat. Bahkan itu tadi, kita kalahkan omset internasionalnya. Masuk internasional itu di omset negara-negara yang lain gitu. Dikalahkan oleh Indonesia yang nanti juga akan mengelola Asia. Jadi tidak ada cerita hal-hal yang negatif gitu. Nah, jadi apakah NITG Indonesia ini bakal besar atau tidak? Ayo, di kita lah jawabannya, di kita semua. Nah, bagaimana caranya? Nah, saya sudah buka peluang. Bagi yang nggak ada modal, ayo. Bagi yang nggak bisa menginspirasi orang, sehingga dia nggak susah mencari jaringan, ada ilmunya, ada kiatnya sama kita. Nah ya, jadi jangan pernah berpikir bahwa Anda sendiri di bisnis ini. Tidak. Anda adalah kita adalah Anda. Apapun kesulitan kita hadapi bersama-sama. Fokus kita adalah bebas finansial dan NITG Indonesia berkibar. Maju dengan omset triliun dolar, bukan triliun rupiah nanti kan. Oke, Pak GM setuju? Siap. Kalau setuju, mungkin saya sampaikan sini dulu. Kalau nanti ada pertanyaan, saya akan jawab. Misalkan menuju ke saya. Kalau tidak, sepenuhnya saya serahkan dengan GM Pak Dindin Saipudin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berikan apresiasi yang sangat luar biasa kepada Bapak Haji Edi Suwandi, Sarjana Hukum, yang sudah sangat jelas memberikan gambaran bagaimana masa depan NITG. Teman-teman, NITG bisnis yang bukan sekedar memberikan janji. NITG bisnis yang memberikan bukti. Mari kita sambut orang-orang yang telah memiliki income di atas rata-rata. Saya persilakan kepada yang saya hormati Ibu Ani dari Semarang, seorang manajer selama 27 tahun. Hari ini memiliki penghasilan
5 juta per hari. Dipersilakan kepada Ibu Ani dari Semarang. Juta sepoe. Dipersilakan Ibu Ani. Apakah Ibu Ani bisa dimonitor? Pak Haji Masroin? Ibu Ani? Sepertinya Ibu Ani sedang tidak online ya. Baik, kita akan berikan kesempatan kepada para pengguna yang lainnya untuk memberikan testimoninya yang telah memiliki income yang sangat luar biasa di bisnis ini, dari mulai 2 juta per hari, 3 juta per hari, 4 juta per hari, 5 juta per hari, 10 juta per hari, 12 juta per hari. Dipersilakan. Tidak perlu malu ya untuk kita berbagi di sini, bukan untuk ria, bukan untuk ujub ya, tapi ini memberikan bukti bahwa NITJ benar-benar bisnis yang nyata. Dipersilakan. Kalau yang 100.000 per hari tidak bisa nggak, Bos? Silakan Pak, tidak masalah Pak. Tapi yang 12 juta aja dulu, nanti kita yang 100.000 nanti, Bos. Silahkan langsung, Bos. Silakan ya, karena di NITJ ini semuanya berawal dari kecil dulu ya, tidak langsung besar ya. Silakan Bapak, tidak perlu ragu-ragu untuk menyampaikan testimoninya. Pak Didin mau nanya, Pak Didin. Ya silakan Ibu Enong. Iya, ini kan aku baru kecil dulu, 480, pertama mah 24 ya. Kedua jadi 400, keduanya 240 lagi, jadi digabung itu kecil-kecil dulu. Yang Ibu tanyakan apa? Pertama kan saya masih ngasih kecil 240, nggak apa-apa ya. Terus kedua kalinya 240 lagi, nggak apa-apa kan ya? Nanya gitu doang. Baik. Bagaimana cara menghasilkan income di NITJ? Ya, ada 2 cara. Yang pertama adalah melakukan order kuantitatif ya, dari P0 sampai dengan P5. Untuk P0 hanya bisa dilakukan 1 kali putaran saja ya, yakni 240.000 atau setara dengan 15 USDT ya. Penghasilannya kurang lebih Rp3.000 per hari, Ibu. Oh iya. Tentu setelah Ibu melakukan kontrak P0 ya, Ibu harus siap-siap masuk ke dalam P1 ya. Di P1 ini Ibu order kontrak senilai 30 USDT ya. 30 USDT atau setara dengan Rp480.000 dengan income harian rata-rata Rp6.000 per hari. Satu akun boleh memiliki lebih dari 1 kontrak, Ibu. Tidak masalah. Iya. Apakah bisa dipahami penjelasan saya? Iya, paham. Selamat malam, Pak. Mungkin saya bisa testimoni sedikit, Pak. Silakan Pak Andi, dipersilakan Pak Andi. Ini kebetulan HP Pak Andi, kebetulan saya sebelahnya, tapi saya ambil alih HP Pak Andi nih, Pak. Nama saya Pak Naman, Pak, dari Ketapang, Kalimantan Barat. Begini, Pak. Saya kan sebenarnya pensiunan PLN tahun 2020. Nah, dengan tidak ada kerjaan, sehingga saya kasakusuk cari-cari, ketemulah dengan NITJ ini. Nah, saya pertama memang modal kecil karena ketakutan, karena saya pernah gagal di beberapa aplikasi-aplikasi, termasuk Pitup dan lain-lainnya. Sehingga sebenarnya pertama saya ragu dengan NITJ ini. Apakah benar
bodong atau gimana nih? Saya pelajari. Saya bergabung sebulan, saya tidak ada ngadakan aktivitas. Nah, sebulan tidak ada aktivitas, tapi saya pelajari terus. Nah, setelah lihat kawan, saya coba gabung di P1. Terus ada hasil, saya tambah lagi P1 lagi. Ada hasil lagi, saya tambah P1 lagi. Nah, setelah itu hanya 5 kali kan tidak bisa lagi. Saya baru P2, tambah lagi P2. Nah, sehingga saya ngajak kawan-kawan. Nah, setelah saya hitung-hitung, sekarang satu hari 100.000 rupiah. Satu hari 100.000 rupiah. Alhamdulillah. Saya bekerja, saya sebagai sopir juga sekarang ini kan karena merasa masih sehat. Saya sebagai sopir di pelabuhan, di Ketapang. Saya jadi sopir pelabuhan nganter barang. Dari pelabuhan ke toko ke gudang. Tapi setelah saya ada dapat penghasilan dengan 100.000, tidak ada bekerja, diam-diam saja saya dapat 100.000 tiap hari. Waduh, itu luar biasa itu Pak, luar biasa. Memang waktu saya tugas di PLN memang betul lain ceritanya. Tapi setelah kita pensiun kan tidak ada hasil nih. Tapi dengan 100.000 per hari, alhamdulillah. Terima kasih NITG, mudah-mudahan saya bisa mengikuti orang-orang yang di atas. Terima kasih Pak. Mari kita berikan A+ yang luar biasa kepada Bapak Andi. Konsep NITG adalah konsep bagaimana kita menjadikan uang bekerja untuk kita. Inilah paradigma baru dalam kita membangun aset, teman-teman. Dulu kita pengen punya aset, itu butuh modal yang sangat besar. Contoh, kita bagaimana pengen punya kontrakan, tentu kita harus membangun kontrakan. Ya. Atau kita ingin punya seperti franchise, ya. Itu modalnya pun miliaran Bapak Ibu. Tetapi di NITG, kita bisa bangun aset dari modal yang sangat minim. Dari mulai 240.000, dari mulai 480, terus bergerak terus. Dan kita jangan lupa bagaimana kita bisa membangun tim di bisnis ini. Ini sangat luar biasa Pak Andi, yang terpenting jangan pernah berhenti di bisnis ini, lakukan, dan lakukan. Yakin dan percaya Pak Andi akan mencapai kepada puncak kesuksesan. Terima kasih, siap. Terima kasih, siap. Baik, tadi ada pertanyaan, kenapa di saat kita melakukan deposit dengan C2C ya, atau dengan transfer, itu kok melalui rekening yang katanya itu rekening pribadi ya. Begini teman-teman, saya jelaskan kepada teman-teman, sesungguhnya bisnis NITG adalah berbasis USDT stablecoin. Bahwa kita di sini adalah melakukan pembelanjaan aset digital, cryptocurrency, stablecoin USDT, teman-teman. Tetapi untuk saat ini tidak semua orang, tidak semua pengguna sudah memahami, sudah bisa mengerti tentang dompet kripto USDT. Untuk itulah perusahaan berusaha menjembatani untuk melakukan pembelanjaan USDT, untuk melakukan penjualan USDT-nya melalui broker yang sudah bekerja sama dengan NITG. Ini hanyalah bentuk kepedulian daripada perusahaan kepada teman-teman yang belum menguasai daripada cryptocurrency, yang belum memahami tentang NITG. Ya, untuk itulah broker itu tentunya adalah memiliki rekening pribadi. Itu sesungguhnya adalah rekening broker yang telah bekerja sama dengan NITG. Pada saat teman-teman melakukan pembelanjaan USDT, belanja USDT melalui aplikasi
sampai detik ini belum ada kejadian, belum ada sebuah peristiwa yang mengecewakan dalam pembelanjaan USDT melalui aplikasi NITG yang difasilitasi berbelanja kepada broker USDT. Yang terpenting jangan sekali-kali menyimpan rekening tersebut. NITG tidak bertanggung jawab apabila teman-teman melakukan order, melakukan pembelanjaan USDT-nya tanpa melalui aplikasi NITG. Demikian, semoga penjelasan saya bisa dipahami oleh teman-teman. Yakin dan percaya NITG ingin membantu kepada teman-teman semua dengan memfasilitasi pembelian dan penjualan USDT. Kiranya ini sudah sangat jelas ya, teman-teman. Jelas Pak, sangat jelas Pak. Cuman ada satu lagi yang belum diinikan Pak, tentang server Pak. Server beradanya di mana? Mohon maaf Pak, mohon maaf. Server itu sebenarnya itu rahasia perusahaan Bapak. Tidak mungkin saya kasih tahu, oh servernya di Jalan Anu, Gang Anu. Itu rahasia perusahaan server itu. Tidak mungkin kami kasih tahu. Itu rahasia perusahaan. Yang terpenting server kita itu server yang memang milik sendiri, bukan nyewa. Dan nilai investasi server NITG itu bukan 1 juta 2 juta. Bukan 1 miliar 2 miliar, Pak. Itu harganya triliunan rupiah, Pak, server NITG. Makanya sampai detik ini para hacker ya, para oknum-oknum yang mencoba men-take down ya, tidak akan berhasil, Pak, karena kekuatan server dari NITG. Mari kita berikan aplaus kepada NITG. Oke, terima kasih Pak. Ini informasi sangat baik sekali, berarti memang server memang perlu kita lindungi, perlu kita privasi. Kalau tidak berbahaya memang. Betul. Terima kasih Pak informasinya. Baik, teman-teman semua. Bagi teman-teman yang memang ingin lebih mengetahui ya, apalagi tadi saya sangat kaget itu. Ada yang mengatakan itu apa laki-laki perempuan. Masya Allah. Teman-teman, manajer produk begitu tulusnya membantu kita. Ya, membantu kita untuk sukses. Ya, masa teman-teman masih bertanya itu laki-laki atau perempuan? Apa urusannya? Perlu. Apa urusannya ya mengetahui itu perempuan? Yang terpenting bonusnya lancar. Yang terpenting tidak perlu bonusnya. Tidak ada urusan mau laki-laki perempuan. Itu perlu dipahami ya teman-teman. Itu pertanyaan yang tidak berbobot bagi saya. Demikian. Ya. Instruksi Pak Didi. Instruksi Silakan Pak. Pak Haji Abdul Majid. Dipersilakan Pak Haji. Oh, saya tidak banyak, cuma saya pingin ngobrol dengan Pak Edi, dengan Pak Didin. Artinya nanti tentu Jepri. Nah, saya mohon untuk kontaknya Pak Didin sama Pak Edi, itu aja Pak Didin. Terima kasih. Silakan Bapak bisa menghubungi manajer produk ya Pak. Di sini kita ada hierarki ya Pak. Tetap Bapak hubungi manajer produk Bapak, permintaan Bapak sampaikan kepada manajer. Apabila diizinkan ya tentu itu berterima kasih. Apabila manajer tidak mengizinkan ya Bapak pun harus legowo ya Pak. Ya, semuanya kita mengikuti jalurnya ya Pak ya. Cuma saya ingin informasinya kemana gitu. Itu aja Pak. Silakan Bapak. Pak Haji ya. Ya. Makasih banyak Pak Didin. Sama-sama Pak Haji. Tetap semangat ya Pak Haji ya. Oke Pak. Mantap ya. Masih ada waktu teman-teman ya. Bagi teman-teman yang ingin testimoni ya, yang telah memiliki penghasilan. Ini sebenarnya di sini banyak sekali ya.
yang memiliki penghasilan yang sangat luar biasa, namun mungkin apa gimana gitu kan? Tidak perlu malu teman-teman, tidak perlu sungkan. Di sini kita berbagi. Oke, Di saya sini mau kita bilang saling malam, begini. Pak memotivasi. Pak Dindin. Dindin, Selamat malam, Pak Dindin. Selamat Saya malam. Bu Yanti dari Jepara. Silakan Ibu Yanti, mohon kesediaannya untuk memberikan testimoninya, dipersilakan. Terima kasih, Pak. Kemarin saya yang datang ke Jakarta itu ketemu dengan jenengan. Saya di sini hanya ingin memberikan testimoni sebentar, Pak ya. Pertama Silakan, kali Pak. saya gabung itu bulan Januari akhir. Diajak oleh teman saya datang ke rumah malam-malam. Bu, ayo Bu ikut. Ikut apa? NITG. Apa itu? Saya kan gitu sih, Pak. Ini Bu trading apa? Kripto. Enggak, saya enggak mau. Karena saya udah trauma, Pak. Berkali-kali saya ikut trading, gagal terus kena spam. Udah berkali-kali sebanyak kayaknya 5 kali, Pak, saya ikut trading. Kemudian teman saya karena dia udah baik sama saya udah kenal dia lama. Terus saya akhirnya gini, Pak, ya udah ikut yang paling rendah berapa? Yang paling rendah 480, Bu. Yang paling tinggi 32 juta. Kemudian karena saya masih trauma ya, Pak ya. Ya udah, saya ikut yang paling inilah, yang paling rendah 480 karena rasa pertemanan saya dengan dia, saya tidak ingin dia kecewa, malam-malam datang ke rumah saya. Akhirnya saya ikut, Pak, yang 180 malam itu juga. Karena saya punya m-banking, jadi memudahkan untuk langsung transfer deposit itu, Pak. Terus saya juga masih ragu, Pak, saat itu. Ini benar apa enggak ya? Benar apa enggak? Sampai saya sholat istiqoroh, Pak. Untuk meyakinkan diri saya sendiri, ya Allah, kalau memang ini jalan rezeki darimu, halal berkah barokah, mudahkanlah urusan saya. Saya doa seperti itu, Pak, tiap malam. Sampai akhirnya 1 minggu, saya mantep, Pak. Kemudian saya langsung ikut yang V3, yang 5 juta 4,8 itu. Terus saya lihat, saya pelajari karena saya juga sudah tahu sedikit banyak lah tentang ini ya Pak ya trading. Di situ baru kali ini Pak saya benar-benar menemukan trading yang hasilnya nyata, tiap jam pasti keluar dengan menit yang sama, Pak. Saya gabung jam 8 lebih 15 menit. Kemudian jam 9 lebih 15 menit hasilnya juga keluar dan pasti itu tiap jam. Kemudian saya deposit yang V3, Pak, setelah 1 minggu itu, loh, kok bagus. Tiap hari mesti hasilnya ada terus ya, Pak ya. 24 jam. 2 hari lagi saya ikut yang V3. Alhamdulillah karena saya ada modal, terus saya kasih yang V3. Jadi saya punya V3 2, V1 1. Kemudian selang berapa hari, nggak sampai seminggu kayaknya 3 hari, saya ikut V4, Pak. Karena karena saya penasaran kok bagus, hasilnya pasti transparan. Hasilnya ditunjukkan tiap jam itu tadi, saya makin mantep, Pak. Saya belum ngajak teman saat itu karena saya masih ragu juga karena trauma. Pas saya ikut VTube, seperti Bapak tadi yang di mana Kalimantan apa tadi yang testimoni pernah ikut VTube. Saya itu mitra saya di bawah saya itu ada 500 orang, Pak, saat itu. Mohon Makanya izin Ibu, jangan menyebutkan platform lain ya. Oh iya, Cukup maaf. nggak boleh ya. Ada itu maaf. Saya punya 15 member di bawah saya kena spam. Akhirnya saya kan juga nggak enak sama tim saya tadi yang 500 orang karena saya tuh kayak gimana ya, Mbak ya. Meskipun saat itu nggak menggunakan uang mereka, tapi kan tetap mereka berharap dapat hasil dari situ. Akhirnya ya itu tadi saat saya diajak teman saya trauma. Saya trauma terus akhirnya saya sholat istiqoroh, terus saya ikut tadi. Kemudian kan itu ada yang namanya ditangguhkan ya Pak ya, yang dikontrak itu. Terus saya pikir gini, nah kenapa saya kok ikut yang sedikit-sedikit? Akhirnya saya jadikan satu yang V5 yang 32 juta. Saya nanya ke leader saya yang ngajak tadi, ini gimana kalau saya ikut yang 32 juta, ini tak tangguhkan. Iya Bu, ditangguhkan saja. Nanti setelah kontrak selesai, itu akan masuk sendiri ke dana fleksibel. Saya saat itu belum paham betul, Pak. Saya tangguhkan semua yang 4 tadi. Loh, kok masih diam di sini? Nggak ke dana fleksi setelah kontrak habis. Ternyata itu harus
kembalikan lagi modal yang kita tangguhkan, seperti itu Pak. Makanya setelah saya punya tim, di bawah saya banyak saat ini, alhamdulillah, saya memberikan ini pengalaman saya kemarin, jangan sekali-sekali ditangguhkan kalau memang nggak butuh uang, dan untuk top up itu nggak usah ditangguhkan, tunggu sampai masa kontrak habis. Alhamdulillah saat ini penghasilan saya 2,8 Pak Dindin, alhamdulillah, karena saya yakin dan mantap di NITG. Apalagi setelah saya kemarin datang ke Jakarta, saya lebih mantap lagi Pak. Sekarang saya semangat untuk mengajak orang-orang di sekitar saya, teman-teman saya, insya Allah nanti kita akan bekerja keras untuk mensukseskan NITG Pak Dindin. Demikian Pak testimoni dari saya. Mari kita nafas yang luar biasa kepada Ibu Jati Agusti. Ya, iya Pak. Teman-teman, seorang Ibu Agustina saja bisa. Ya. Beliau Terus ini, adalah ya, alhamdulillah kemarin pas sebelum saya ke Jakarta, hari Kamis, saya kan punya kafe. Kafe saya tak jadikan ini Pak, pusat konferensi. Alhamdulillah dari Kamis kemarin sudah launching. Sekarang teman-teman kalau mau ini ke markas ke ini apa pusat konferensi, kata Miss Dinda menamakan kafe saya konferensi, tempat pusat konferensi Pak. Iya, sekarang kalau teman-teman pengen deposit atau pengen ngajak mitra, diajak ke ini Pak, ke kafe saya. luar biasa Ibu Agustina. Teman-teman, tadi kita sudah mendengarkan sebuah testimoni yang sangat tulus, yang sangat benar-benar keluar dari hati seorang Ibu Agustina. Kalau seorang Ibu Agustina saja bisa sukses di NITG, kenapa kita tidak bisa? Apalagi kepada kaum bapak yang berkumis dan berjenggot, tentu harus masa kalah sama ibu-ibu. Ya, Bang. Saya istilahnya bermaksud ini merendahkan. Ini sebuah pemicu sangat luar biasa. Ya, sesungguhnya Ibu Agustina benar mencintai bisnis ini sampai menjadikan KP-nya sebagai basic teritorial, sebagai base camp atau ruang konvensi. Ini teman-teman, pekerjaan teman-teman, ya, jangan setengah-setengah. Dan ya, ini dibuktikan seorang Ibu Agustina, seorang mama punten ya, mama, iya, Pak. ibu-ibu. Mama berdaster. Jiwa laki-laki, jiwanya jiwa pejuang, jiwa petarung, bukan jiwa yang bikin alasan, cari-cari alasan. Ya, sesungguhnya orang sukses itu orang yang mencari sukses, bukan mencari alasan. Kesuksesan hanya bisa diraih dan mau memperjuangkannya, seperti apa yang telah dilakukan seorang Ibu Agustina, dan hari ini alhamdulillah telah memiliki penghasilan per hari kurang lebih 2,8 Pak. 2,8 juta per hari atas buat Ibu Agustina. Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Ayo. Semoga NITG berkah, barokah, jaya. Iya, Ibu Agustina. Ya dengar Pak. Iya, ya, sama-sama Agustina bisa, karena Ibu Agustina mencintai pekerjaannya. Ibu Agustina benar-benar ini teman-teman menjadi pelajaran buat kita semua. Salut ya, angkat topi kepada Ibu Agustina. Terima kasih Pak Dindin, terima kasih Pak Edi, terima kasih Miss Dinda. Ya, ingat Ibu, semakin tinggi pohon,
semakin angin akan semakin kencang. Iya, Pak. Ya, Jangan siap, pernah Pak. berhenti di bisnis ini. Kita ingin menjadi orang-orang yang luar biasa. Amin. Sukses ya, Pak ya. Terima kasih Ibu ya. Sama-sama, Pak. Sebenarnya kita masih ingin terus bercengkrama di Google Meet ini. Ya. Namun apa waktu telah melewati pukul 21:23 menit. Berapa di sini 20? 21:25, Pak, di sini, Pak. Oh iya, betul. Maaf tadi saya lihat ya. Iya. Baik. Saya mau ucapkan terima kasih ya kepada teman-teman yang telah hadir pada Google Meeting hari ini. Semoga kita semua benar-benar akan menjadi orang-orang yang sangat luar biasa. Terima kasih kepada Bapak Haji Edi Suwandi yang begitu tulus memberikan suatu motivasi dan ilmunya kepada kita semua. Baik teman-teman, menginjak kepada acara penutup, mari kita sempurnakan saja Google Meet pada malam hari ini. Kita sama-sama mengucapkan Alhamdulillah. 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 Terima kasih Bapak. Mudah-mudahan kita bisa sukses ke depannya. Gas. Gas.